Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Sehingga saya bisa menyampaikan ceramah singkat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat atas apa yang Allah telah berikan kepada kita. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ilmu adalah sesuatu yang Allah titipkan kepada kita, karenanya kita wajib menjaganya dengan penuh amanah. Amanah pada ilmu artinya kita cari ilmu itu dengan cara yang benar, kita pahami dengan pemahaman yang benar, dan kita sampaikan dengan cara yang benar pula. Mencari ilmu dengan cara yang benar artinya mempelajari ilmu itu dari guru yang terpercaya dan memiliki sanad keilmuan. Sanad keilmuan yang bersambung kepada Rasulullah kita tercinta Rasulullah SAW. Memahami ilmu itu juga dengan pemahaman yang benar, artinya memahami ilmu itu sesuai dengan pemahaman para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan menyampaikan ilmu dengan benar artinya ilmu telah dipelajari, disampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama, tidak ditambahi, tidak dikurangi, atau diselewengkan. Menjaga amanah harta adalah penting, tapi menjaga amanah ilmu jauh lebih penting. Sebaliknya, memperlakukan ilmu dengan tidak amanah atau khianat pada ilmu dampaknya jauh lebih besar dan berbahaya daripada khianat dalam masalah harta. Khianat dalam masalah ilmu dampaknya bisa jauh lebih berbahaya. Khianat dalam masalah harta memang dapat menimbulkan banyak kerugian, tapi ingat, kerugian yang diakibatkan hanya bendawi dan duniawi saja, yang sifatnya itu hanya sementara. Sedangkan kerugian yang diakibatkan khianat pada ilmu kaitannya dengan ukrawi dan bisa menyebabkan kesengsaraan yang sifatnya itu abadi di akhirat, teman-teman. Hadirin yang berbahagia dan teman-teman semuanya, seseorang yang tidak amanah dalam masalah ilmu bisa menjadi sumber bencana bagi orang-orang banyak. Menyampaikan ilmu secara serampan, semena-mena dan hanya berdasarkan hawa nafsu adalah salah satu bentuk khianat dalam masalah ilmu. Hal itu dapat menyebabkan banyak orang terjerumus dalam masalah kesesatan. Ribuan bahkan jutaan orang mungkin akan terjatuh ke dalam dosa-dosa besar kita. Dan mungkin saja ribuan orang akan keluar dari Islam dan mati dalam keadaan yang tidak membawa iman. Teman-teman semua rahimakumullah, oleh karena itu kita diingatkan dan diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
agar tidak menyampaikan sesuatu yang tidak kita ketahui. Allah melarang kita untuk mengatakan sesuatu tanpa dasar ilmu. Dalam firman-Nya, Allah mengatakan, "Dan janganlah engkau mengucapkan perkataan tanpa dasar ilmu." Dalam surat Al-Isra ayat 36. Jika ulama setingkat Imam Malik saja sekali tidak merasa malu dan gengsi mengatakan saya tidak tahu, lalu mengapa kita harus merasa kehilangan harga diri untuk mengatakan tidak tahu dalam hal-hal yang memang kita sendiri tidak tahu? Sok tahu terutama dalam masalah agama hanya memberikan keuntungan sesaat yang sebenarnya itu tidak ada manfaatnya sama sekali, baik itu di dunia maupun di akhirat. Sok tahu atau mengaku tahu padahal tidak tahu dalam masalah agama hanya akan menimbulkan kerugian baik diri sendiri maupun orang lain, orang yang kita rugikan. Lalu seseorang yang menjawab pertanyaan seputar agama tanpa dasar ilmu akan dijauhkan dari rahmat Allah, teman-teman semua, dilaknat oleh para malaikat langit dan bumi dan terjatuh ke dalam salah satu dosa besar. Baginda Nabi SAW menjelaskan, barang siapa yang berfatwa atau berbicara agama tanpa dasar ilmu, maka ia dilaknat oleh para malaikat di langit dan di bumi. Hadis riwayat As-Sakir. Masyiral muslimin rahimakumullah, janganlah karena malu dan gengsi kepada sesama makhluk lalu kita tidak malu kepada Allah. Semestinya kita lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala daripada malu kepada sesama makhluk. Rasa gengsi dan malu kepada sesama makhluk tidaklah bermanfaat sama sekali. Anggapan dari sesama makhluk bahwa kita alim dan banyak ilmu tidak akan melapangkan rezeki, menunda ajal kita. Sebaiknya jatuhkan diri kita dalam pandangan makhluk yang disebabkan kita berterus terang mengatakan tidak tahu dalam masalah agama, tidak akan mengurangi rezeki dan mempercepat ajal kita, teman-teman. Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita, rezeki yang kita sudah dijatah oleh Allah, Sang Maha Pemberi rezeki. Rezeki kita tidak akan bertambah atau berkurang dengan sebab apapun. Ajal kita juga setelah tertulis di Lauh Mahfuz tidak akan bisa dipercepat atau ditunda barang sesaat pun, dengan sebab apapun dan oleh siapapun. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan insyaallah dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Akhir kalam, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu wafi'a ila awamitar. Ya
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.